Kain katun dibeli di pasar Rejoso. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Dr. Bagus Santoso. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi di bumi Bengkalis, bumi Melayu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis beserta Ibu, Bapak Sekda beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Pembina Yayasan Dharma Wakaf Umat, Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, ibu-ibu semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau waktu saya habis, tolong dikasih tahu Ustaz Subuh. Yang memegang buku bisa dibuka halaman 16. Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi. Bahunya rapat dengan bahu. Wa qadamahu biqadamihi, kakinya rapat dengan kaki. Apakah ada Nabi menyebutkan mesti menempel? Tak ada. Hanya merapatkan. Saya kalau bahu saya rapat dengan bahu Ustaz Subli, insya Allah tak masalah. Karena antara bahu dengan bahu ada kain. Yang jadi masalah itu kalau kaki Ustaz Subli dekat ke kelingking saya. Apalagi kalau orangnya penggeli ya. Jadi kalau sudah dirapatkannya, di agak-agaknya rapat, cukuplah itu sudah. Karena banyak yang berkelahi gara-gara bersenggol-senggol kaki. Nah, jadi apa pentingnya dibahas di Dharma Wanita? Karena ibu punya anak. Anak ibu akan jadi imam. Anak ibu, silakan anak ibu jadi bupati, wakil bupati, kepala dinas, sekda. Tapi kalau dia dibesarkan di tengah ibu yang sholat, insya Allah. Jadi saya penasaran juga kenapa Pak Dr. Bagus Santoso ini ikut kajian dari mulai Masjid Raya Pasar Bawang dulu sampai ke Bukit Kerikil kemarin sampai hari ini. Rupanya rahasia dibukakannya tadi, ayah beliau tak mau meninggalkan rumah, takut sholatnya tinggal. Jadi kalau orang tua kita itu sholat, insya Allah anak-anaknya sukses, dan suksesnya itu tetap menolong agama Allah. Jadi pelajaran buat kita semua. Anak ibu insya Allah sukses dunia akhirat kalau ibu jaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Penting meluruskan shaf ini karena banyak orang tak peduli kepada shaf. Makanya kata Nabi, man wasalahu wasalallah. Siapa yang meluruskan shaf, diluruskan Allah hatinya. Siapa yang bengkok shafnya, bengkok juga lah hati. Jadi shaf ini terkait kemana-mana, godaan setan dan lain sebagainya. Selesai meluruskan shaf, sekarang masuk ke halaman 16. Bagaimana shaf anak-anak? Karena banyak ibu-ibu membawa anak atau suami yang membawa anak ke masjid, letakkannya di sampingnya. Kelahi gara-gara anak. Yang satu mengatakan jangan bawa anak, yang satu mau membawa anak. Maka menurut Syekh Atiyah Safar, yang paling bagus anak itu dibuatkan shaf khusus di belakang. Kalau anak ini ribut, diangkat satu sakpol PP syariah untuk mengawal anak. Macam di Masjid An-Nur Pekanbaru, ada satu pakai jubah hijau membawa rotan. Jadi waktu saya selesai tarawih, saya tengok, waktu anak-anak diam, takut kena pukul. Jadi saya tanya yang bawa rotan pakai baju hijau ini, kok pukul anak? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakut aja. Kalau kita pukul datang lama ayahnya kemana? Kenapa anak itu tidak boleh diletakkan di samping? Dua alasan.
Yang pertama, anak belum bersunat, belum berkhitan. Yang kedua, karena wudhunya tak sempurna. Seandainya anak kita itu sudah berkhitan dan wudhunya sudah sempurna, boleh dia diletakkan di samping. Tapi tradisi berkhitan kecil ini kan tak umum di tempat kita. Di Pulau Jawa memang anak-anak berkhitan kecil. Tapi untuk kita di Riau, taman SD baru sunat. Lari pula aja, taman SMP baru sunat. Nah, jadi alhamdulillah dari Bukanis ada salah seorang dokter yang punya program namanya Sunatron, bekerja sama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat khitan gratis setiap bulan. Sampai orang Bukanis sudah tahu Sunatron, saya yang mengiklankannya selalu. Pakailah Sunatron, tidak perlu pakai sarung. Habis itu sunat langsung pakai celana. Bersunat pagi bisa akan nikah sore. Saking kan jaraknya Sunatron. Dan anak saya sendiri itu disunat umur 8 hari pakai Sunatron. Ternyata bagus anaknya disunat cepat-cepat, sehat walafiat, tidak kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Berikutnya halaman 20. Apa hukum melafazkan niat? Usolli fardal maghribi salat raka'atin adaan makmuman. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan melafazkan niat untuk mengusir was-was. Apalagi bagi yang suka nonton was-was. Masuk cerita artis di kepala dia, scroll medsos, setelah takbiratul ihram bingung dia. Ini sembahyang apa ya? Subur apa? Maka untuk menguatkannya itu, sembahyang apa? Usolli fardhal maghrib. Berapa rakaat? Salah rakaat. Adaan apa makmum? Adaan. Jadi makmum jadi makmum? Makmuman. Billah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz buatkan Arab gundulnya? Supaya jangan dituduh orang Abdul Somad mengada-ada. Banyak juga jamaah yang komplain, Ustaz janganlah buat Arab gundul di situ, kami tak bisa baca. Membaca buku saya ini macam bertamu ke rumah orang. Di situ ada kacang, ada agar-agar. Yang terpunya ajalah yang terpunya. Jadi kalau mau tak main gigit agar-agar, kalau sanggup mengunyah kacang. Jadi tujuan saya buat di sini ada teks Arabnya supaya orang, oh ternyata Muhammad tak mengada-ngada. Saya buat 4 mazhab, tapi dalam beramal tetap pakai mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu sebagai pengetahuan. Katanya melafazkan niat usul itu bid'ah. Memang iya. Tapi bukan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki, bid'ah. Illa kecuali lidah waswasah, untuk menolak waswasah. Ini banyak orang sekarang belajar di internet, dia baca usolli bid'ah, balik ke rumah semua bid'ah, ayahnya bid'ah, emaknya bid'ah, atuknya bid'ah, neneknya bid'ah, masuk neraka semua orang. Itu maka saya buat ini, sekarang ngaji balik. Halaman 21. Kapan waktu berniat? Menurut mazhab Syafi'i berniat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Situlah letaknya. Sholat maghrib 3 rakaat adaan makmuman itu ada di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu maka orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang untuk memasangkan niat di dalam takbir. Mohon maaf, bukan saya mendikti. Ibu-ibu berniatnya di dalam takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir. Bukan mazhab Syafi'i.
Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, niatnya sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Yang tak sah sesudah takbir barunya. Nonton, tengok TV, tengok internet, sembahyang Allahu Akbar. Terus sembahyang apa? Maghrib dan isya, maghrib aja lah, batal. Saya berniat di dalam takbir. Teks Arabnya ada di situ, terjemahnya ada. Ini saya menyampaikan secara langsung, tapi saya tunjukkan isinya di dalam. Halaman 29. Apa bacaan iftitah? Iftitah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mohon maaf, bukan mendikte. Ibu yang sholat pakai Allahumma ba'id, angkat tangan. Berarti sekolahnya di Muhammadiyah. Hadisnya yang baca pakai wajahku wajhiyah ada nomor 2. Yang pakai Allahu Akbar kabiro ada riwayat nomor 4. Ternyata berkelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabiro. Padahal doa itu saya susun semuanya ada 7 iftitah. Jadi yang selama ini kita buat itu mencampur 2 iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, habis tambah satu lagi wajah wajhiyah lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Baik, saya pakai itu. Tapi jangan salahkan yang Allahumma ba'id, karena itu ada juga hadisnya. Berkelahi yang Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Kata Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabira. Kata Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id. Yang di tengah ini preman belum hafal kita, baru tulis banyak. Jadi tujuan buku ini untuk meminimalisir konflik. Jangan kapal pecah, ibu yang makan daging. Itu kata Pak Bagus ya. Berkelahi kita, orang lain yang senang. Berkelahi Allah ma'in dengan Allah berkabiro. Yang ketawa tak sembahyang. Untung tapi tak sembahyang. Buku ini bagus dibaca oleh penyuluh-penyuluh. Ternyata di Kabupaten Bengkalis ada setiap desa ada penyuluh. Penyuluh bagus untuk meminimalisir konflik. Babinsa, Babin Kaptipmas bagus menguasai buku ini. Kalau berkelahi orang nanti Babin Kaptipmas menyelesaikan. Boleh difotokopi, boleh dibagi-bagikan. Asal jangan ditulis di sampulnya coblos nomor ajudan. Halaman 35. Kalau dia mengganjal di pikiran ibu, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Diatur oleh Ustaz Dr. Sudi. Halaman 35 tentang membaca a'udzubillah. Maka dianjurkan membaca a'udzubillah sebelum membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i setiap rakaat baca a'udzubillah. Rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Hanafi sekali saja. Mazhab Hanafi sekali saja. Saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka setiap rakaat saya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman 38. Ketika membaca Al-Fatihah, bismillahnya itu dibaca jahar atau sir. Saya kalau jadi imam baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi saya mengisi pengajian di Masjid Muhammadiyah, bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jamaah yang mau
mengajak saya berkelahi, mancing-mancing saya. Cara dia mancing saya, Ustaz, masa orang yang tak bisa baca bismillah jadi imam? Saya tahu dia mengajak saya memancing. Dia mau saya merespon, betul juga. Saya bilang tak mungkin saya menyalahkan orang yang tak baca bismillah, karena saya 2 tahun di Maroko. Guru-guru saya itu semua kalau jadi imam tak pernah baca bismillah. Diam. Kalau saya salahkan orang yang membaca bismillah sir, berarti salahlah Imam Hambali, Imam Hanafi. Kalau saya salahkan imam yang tak membaca bismillah, berarti salahlah Imam Malik. Semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah itu adalah udah jelas masjid itu masjid yang bismillah jahar, mau jadi imam membaca sir, itu yang salah. Tak paham ada. Saya mengisi tausiah di ini penting untuk menjaga adab perbedaan mazhab. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, mazhabnya Hambali, bismillah. Tapi waktu dia diminta jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, ada rekamannya di YouTube, tengok, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dia tahu orang di Jakarta, Indonesia, Asia Tenggara, mazhab mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Di Masjid Muhammadiyah disuruh maju ke depan, tak mau. Majulah Pak batu. Kenapa? Untuk menjaga hati jemaah. Halaman 42. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Kata masjid ini makmum tak perlu baca Fatihah, karena imam sudah baca. Kata masjid ini makmum wajib baca Fatihah. Jamaah bingung. Kenapa dia bingung? Belum dia baca buku ini. Dharma Wanita tak bingung. Kenapa? Karena sudah baca buku. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum tetap baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah, karena imam sudah membaca. Mazhab Syafi'i, kalau sholatnya sholat jahar, makmum membaca. Kalau sholatnya jahar, telinganya sudah mendengar, makmum tak perlu baca. Sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi pada sholat yang sir, sholat makmum tetap karena telinganya tak mendengar, makmum membaca. Syafi'i wajib baca, tak perlu baca. Maliki tak ingat saya Pak Ustaz, dengar lagi nanti rekamannya ada. Tak ada paket, ada bukunya sudah. Tak ada kurangnya lagi di Bengkalis. Rekamannya sudah ada, sudah dibacakan, tinggal tengok. Tak menang. Tak ada paket, ada bukunya sudah. Tak ada kurangnya lagi di Bengkalis. Rekamannya sudah ada, sudah dibacakan, tinggal tengok. Tak menang. Tak ada paket, ada bukunya sudah.
bekali rekaman yang sudah ada, sudah dibacakan, sudah tinggal tengok. Tak menang. Apa standar imam baca ayat? Ke depan saya minta Ustaz Allah, kita kerjasama dengan Pemda-Pemda supaya muncul ide saya tadi dari kata sambutan Pak Bagus. Kita minta imam-imam, khotib-khotib, guru mengaji dan penyuluh. Ibu-ibu bagus, banyak suami yang tak sembahyang, nanti sembahyang gara-gara ibu. Abang sembahyang, abang tak sembahyang, aku tak mau tidur sama kita. Tapi kalau penyuluh-penyuluh, karena tadi kata Pak Bagus, di setiap desa, setiap kecamatan ada penyuluh. Kalau kita tabligh akbar ramai Bukit Kerikil, itu masyarakat awam. Tapi kalau penyuluh 100 orang, itu satu orangnya itu ada jamaahnya 1000, berarti 100.000 orang harus kita luruskan sholatnya. Karena penyuluh ini nanti akan membimbing surau, langgar, sholat. Standar ayat. Panjang kali ayatnya Pak Ustaz. Apa standar ayat? Kalau sholat zuhur dengan sholat subuh, itu yang dibaca ayat-ayat panjang dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naml. Kalau sholat asar dengan sholat isya, itu dibaca ayat yang tengah dari surat An-Nazi'at sampai Ad-Duha. Kalau sholat maghrib itu dibaca yang pendek dari Alam Nashrah sampai ke An-Nas. Itu standar. Di luar standar ini imam bisa dikudeta. Makanya diangkat imam paripurna, imam kelurahan, imam kecamatan, imam kabupaten, diberikan pelatihan imam supaya makmum tak komplain, ada standar panjang pendek. Jangan diturunkan surnya. Kebetulan dia hafal Quran, dibacanya 3 halaman. Kalau sholat sendiri tahajud malam terserah, ceritanya sholat di imam. Waktu kita 5 menit lagi. Halaman 48. Waktu rukuk dan sujud berapa kali jumlah tasbihnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, yang paling sedikit 3, yang pertengahan 5, yang paling banyak 7. Lebih dari itu makruh kalau sholat berimam. Tapi kalau sholat sendiri bantailah. Kadang orang kebalik pula, waktu dia imam itu dia panjang-panjang, waktu sendiri secepat kilat. Halaman 53. Ketika sujud mana yang lebih dulu turun ke lantai? Kata yang ini tangan lebih dulu, kata yang ini lutut lebih dulu. Maka pendapat yang kuat jumhur mayoritas ulama lutut dulu, baru tangan. Kata yang minoritas tapak tangan dulu, baru lutut. Berkelahi yang satu angkat lutut dulu, satu angkat tangan dulu. Kata mazhab ketiga, kening dulu, maju tangan. Tak ada yang ketiga. Lutut dulu. Berkelahi. Buku ini saya susun saking banyaknya konflik di tengah masyarakat, asik bertanya, muak saya jawabnya, coba saya tuliskan. Buku ini sudah saya tulis waktu saya berumur 37 tahun. Sudah lama udah buku. Karena banyak bertanya. Maka tadi ditanya Pak Babu, kapan bisa menulis? Sempat tulis buku lama Pak. Makanya tak ada profesor. Abdul Somad LCM. Kita tengok lagi halaman 58. Apa yang dibaca waktu sujud? Datanglah bapak-bapak tua menangis karena bacaan sujud yang disalahkan Ustaz berceramah di Jalan Harapan Raya, Masjid Firdaus. Imamnya di situ Ustaz Hanafi. Bacaan kami biasa subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih. Datang Ustaz yang berceramah itu kata dia, siapa yang menambah wa bihamdih salah, betul. Yang betul subhanallah rabbiyal a'la saja. Itu maka saya susunkan. Riwayat pertama subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih. Riwayat kedua subhanallah rabbiyal a'la tak pakai wa bihamdih. Ada 7 riwayat tentang bacaan sujud.
supaya jangan berkelahi. Buku ini saya tulis supaya sesama yang sholat jangan berkelahi. Halaman 61. Antara duduk, antara bersujud, 8 yang diminta. Rabbil fili warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dalam sholat yang paling banyak permintaan itulah duduk antara bersujud. Rabbil fili warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi banyak orang tak ingat kami dia baca Allah. Macam dalam bawah panas. Rabbil fili warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Halaman 69. Macam mana bunyi salawat? Salawat 1, salawat 2, salawat 3, salawat 4, salawat 5. 5 bentuk salawat dalam hadis. Salawat yang di luar hadis boleh juga. Salawat Nadia, salawat Tafrijiyah, salawat Taziyah, salawat Badar, salawat Ashril. Salawat ini hukumnya 2. Halaman 71. Apa hukum menambahkan sayyidina? Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan menambahkan sayyidina karena tak boleh menyebut nama Muhammad saja. Dan belum pernah saya tausiah dipanggil moderator. Berikut ini mari kita panggilkan narasumber kita, Somad. Ada adab kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di luar sholat maupun di dalam sholat. Itulah sebagai pengantar. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang tak paham sesudah dibaca ini tanya dari Ustaz Subli. Nanti Ustaz Subli menanyakan ke saya kirimkan melalui voicemail. Ustaznya jawabannya kami jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tuan Guru atas pemaparan kepada kita semua. Ibu-ibu semua, segera mengingatkan kembali bagi yang belum mendaftarkan Doorpress, kami buka kembali karena akan ada penambahan 2 orang lagi yang mendapatkan Doorpress dari Yayasan Dharma Perumahan. Caranya dengan ketik salam spasi nama, kemudian kirim ke 0812 7777 6086. Contoh salam spasi Anita Dharma Wanita Persatuan Bengkalis, lalu kirim ke WA ya, jangan ke SMS, ke WA 081277776086. Baik, Bapak Ibu semuanya, Kota Bengkalis kota yang dituju, pemandangannya indah dan berwarna. Selesai sudah paparan dari Tuan Guru, saya yakin banyak Ibu Dewi yang bertanya-tanya. Kami buka sesi pertama, dipersilakan Ibu. Ya, dari Ibu yang dulu bisa langsung ke depan. Kemudian Ibu di tengah, silakan. Satu orang lagi. Ya, di belakang. Silakan maju ke depan Ibu yang ketiga. Silakan Ibu. Ya, diperkenalkan nama dan pertanyaan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika dari Al-Mahmudiyah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Saya langsung saja Ustaz. Ini saya ingin menanyakan bagaimana jika ingin melaksanakan sholat jamaah terkait dengan kadang-kadang kita sering melakukan perjalanan luar kota. Contohnya, mungkin saya akan melakukan perjalanan jam 1 siang, tapi saat masih di rumah sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu apakah saya boleh melakukan jamaah takdim di rumah, ataukah saya melakukan jamaah takdim di luar dari rumah saya, atau mungkin saya apakah mungkin saya melakukan jamaah takdirnya di Pelabuhan Roro, ataukah saya boleh melakukan sholat jamaah takdir mungkin di Sungai Patil, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rafika. Selanjutnya Ibu Mengira, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Kementerian Agama, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Pak Ustadz, apa hukumnya orang sholat mencampur adukan beberapa mazhab di dalam sholat Ustadz? Ada satu lagi Pak Ustadz, syaratnya sholat dikerjakan di luar sholat, sedangkan rukun sholat dikerjakan di dalam sholat. Jadi, manakah yang dinamakan sholat Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Irwanti dari Dharma Wanita Kispang Kabupaten Bengkalis. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya kita harus membaca Al-Fatihah. Bagaimana seandainya kalau kita sholat berjamaah, misalnya imam itu terlalu cepat membaca Al-Fatihah, sedangkan kita agak terlambat membaca Al-Fatihah, jadi tidak habis Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sekian dari saya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Ada 3 pertanyaan di sesi ini yang ditujukan kepada Tuan Guru dari Ibu Rafika tentang ini Ustaz, tentang sholat jamaah. Karena kita tahu ibu-ibu di sini kalau udah weekend, udah Jumat itu banyak keluar kota, jadi bagaimana cara untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dari Ibu Junari dari Kemenang, hukum mencampur adukan dalam persoalan satu kegiatan yang bisa dimasak. Kemudian berlanjutkan syarat sholat di luar adalah rukun. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali Ibu Ketua Panitia juga. Kemudian yang ketiga dari Ibu Eviwati tentang ada imam yang baca Al-Fatihah terlalu cepat bisa kita tidak bisa terkejar bacaan Al-Fatihah. Itu saja dari sisi ini. Kepada Tuan Guru dan persilakan Ibu menjawab. Syarat baru boleh qashar. Yang pertama, jaraknya ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87. Saya pakai pendapat Syekh Al-Basri dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adlatu 88, sekian. Digenapkan 89. Payah juga ingat 88, payah ingat 89, 90. Wali Songo, sisi loro, telu papat 5 6 7 Wali Songo. Saya baru mengqashar kalau jaraknya 89 kilo. Saya memilih pendapat yang akhwat, yang lebih hati-hati. Di luar itu, kurang dari itu, tidak mengqashar. Yang kedua, qashar dilaksanakan setelah berlaku terjadinya perjalanan keluar dari surul balad, sur batas kota. Ibu musafir mau ke Pekanbaru. Apakah dari Bengkalis ke Pekanbaru itu sudah lewat 89 kilo? Sudah. Syarat yang kedua, diqashar setelah lewat sur al-balad, batas kota. Jadi kalau dia masih di rumahnya belum bisa mengqashar. Di mana baru dia bisa mengqashar? Setelah keluar kota Bengkalis. Mampir dia ke musola, masjid pinggir jalan, barulah dia bisa mengqashar. Jadi kalau di rumahnya itu dia sholat, maka dia hanya bisa menjamak, tapi tidak qashar. Takut nanti di jalan dia tak bisa mampir, tak bisa berhenti, maka dia jamak, tapi bukan qashar. Berangkat jam 1, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Tidak bisa dia buat zuhurnya 2 karena belum musafir, belum safar. Kalau mau 2, lewatkan keluar, menyeberang, nanti di Suleimani mampir ke musola surau langgar, zuhur 2, asar 2. Jelas? Berikutnya, campur aduk dalam satu mazhab. Dari awal tadi saya wanti-wanti. Tujuan saya mengajarkan buku ini jangan mencampur mazhab. Dalam beramal saya bermazhab Syafi'i. Tapi waktu menjelaskan, saya jelaskan di mazhab Hanafi, di mazhab Maliki, di mazhab Hambali, supaya kita menghormati perbedaan, bukan supaya mencampur-campur mazhab. Tidak boleh mencampur mazhab, talfik namanya, dalam satu masalah. Kalau beda masalah boleh.
sholatnya mazhab Syafi'i, membayar zakat fitrahnya mazhab Hanafi pakai duit, tak masalah karena antara zakat dengan sholat beda. Yang tak boleh itu cara wudhunya Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tak boleh karena wudhu ini satu paket. Sholat pun juga begitu. Kalau dari takbiratul ihram sampai ke salam, maka jangan campur dengan mazhab lain. Makanya ulama dulu melarang orang baca mazhab. Jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini. Saya dulu heran, kenapa ulama kiai tuan guru melarang? Rupanya baru saya paham, dia takut kita mencampur-campur mazhab, jatuh dalam tatabuk rufas, ingin ngambil enak-enaknya saja. Saya insya Allah berpegang pada mazhab Syafi'i. Biasanya yang mencampur mazhab di tempat kita, dia bukan ahli mazhab. SMP-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Suasi syukur dia waktu kuliah campur mazhab, waktu kuliah tak semuanya Muslim. Itu lebih parah. Nah, jadi jangan mencampur mazhab karena itu dilarang oleh para ulama kalau dalam satu ibadah. Ada syarat, ada rukun. Yang mana sebetulnya yang sholat itu Pak Ustaz? Balik ke definisi ulama. Apa itu sholat? Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Muftatahatun bil takbir, dibuka dengan takbir. Wa muftatahatun bil taslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada ucapan, ada perbuatan. Apa yang dimaksud dengan ucapan? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tak baca Fatihah. Berarti bacaan Fatihahnya mesti betul. Syarat taksim, rukun baca Fatihah. Jadi kalau gitu syaratnya sah sholat betul bacaan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihahnya rukun. Jadi kalau gitu mana yang sholat itu? 4. Aqwalun, ucapan. Af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muftatahatun bitaslim, ditutup dengan salam. Syarat sah sholat muslim balik bukan rukun. Tengok rukun 13. Rukun 13 itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain belum 13 karena rukun itu ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau begitu yang paling selamat balik kepada definisi sholat menurut ulama 4. Aqwalun, ucapan, bacaan. Wa af'alun, perbuatan, tegak, rukuk, sujud, tidak, duduk atau sujud. Muftatahatun takbir, dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Wa muftatahatun bitaslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia sholat. Imam terlalu cepat sampai tak sempat makmum baca Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Cuma kita baca Fatihah. Pertama, membaca Al-Fatihah itu tepatnya sesudah Al-Fatihah imam. Kedua, diikuti bacaan imam. Kita udah tahu nih, karena kita sholat di masjid itu udah tahu. Kalau imam ini imam Slud. Kalau imam ini imam Valentino Rossi. Pas giliran dia maju, maka kita pakai cara kedua. Gimana cara kedua? Mengikuti bacaan Fatihah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai dia baca Fatihah, selesai pula kita baca Fatihah. Pas dia baca pendek ayat Nun, Allahu Akbar, sudah selesai baca. Berapa lama ibu membaca Al-Fatihah? Saya praktekkan baca Fatihah. Berapa detik saya baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. Seandainya imam itu ayatnya inna a'tainakal kautsar, kita ikut. Berapa lama dia baca inna a'tainaka?
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 detik. Berarti tak sempat baca Al-Fatihah. Maka solusinya adalah dibaca serentak mengikut imam waktu baca Al-Fatihah. Jelas? Jelas insyaAllah. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz itu tak jelas, paket dia tak cukup. Baik, terima kasih Tuan Guru atas pemaparannya. Saya pikir cukup sampai di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena melihat Tuan Guru akan ada acara di kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu-ibu semua jika ada kurang yang di hati segala macam nanti bisa berkomunikasi dengan Yayasan Tabung Makam dan insya Allah Yayasan Tabung Makam akan memberikan cerahan tentang agama Islam ini. Terakhir dulu kita minta dulu untuk menutup dengan doa pertemuan kita ini, semoga pemimpin-pemimpin kita dan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin di Bengkalis adil dan amanah, rakyatnya makmur, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Bengkalis baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barakah. Setelah perpisahan kami jauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma anzil rahmat wa salamah wal barakah ala hadhihi jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah membaca buku 99 dan jawab salat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Bengkalis negeri yang aman dan damai. Allahumma fahtana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami sampai hari kiamat. Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang yang khusyuk. Wa ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna min ibadika shalihin, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang saleh. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA yang telah memberikan paparan tentang seputar ibadah sholat.